Guyung-guyung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Puspitasari dengan NIP akhir 1017. Saya dari kelas B Data Mining, program studi sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan LKM 7 dan juga LKM 8 saya, di mana yang pertama adalah LKM 7. Di mana pertanyaannya adalah buat proses klasifikasi menggunakan metode boosting khusus untuk data kategori pada dataset adult CSV yang sudah ada di Drive. Kemudian tuliskan penjelasan analisis dan akurasinya. Mungkin eh, kita bisa langsung lihat di sininya. Nah, di proses klasifikasi pada LKM 7 ini itu diselesaikannya pakai algoritma chatboost sesuai dengan perintahnya seperti itu. Kemudian sebuah metode gradient boosting ini tuh untuk menangani fitur kategorikal secara otomatis tanpa memerlukan tahapan one hot encoding gitu. Dalam implementasinya di Google Colab ini diinstal dulu chatboostnya. Yang pertama ini eh, saya memuat dataset adultnya, kemudian langsung dari repositorinya menggunakan fungsi pandas.read CSV. Kemudian setelah memuat datanya itu dilakukan pembersihan data, melakukan pembersihan data atau pre-processing dengan menghapus nilai yang hilang. Jadi menggunakan fungsi drop. Nah, kemudian fitur target income itu kemudian diubah jadi format biner nilai satu untuk pendapatan yang lebih dari 50, kemudian dan nilai nolnya itu untuk kurang dari sama dengan. Nah, di NPWR ini kemudian diumpankan langsung ke dalam parameter chat underscore features saat pemanggilan fungsi model.fit. Nah, data itu di-split dengan proporsi di sini di proporsinya itu 80%. Nah, kemudian datanya itu di-split proporsinya 80% untuk training dan 20%-nya itu untuk di testingnya. Seperti itu. Nah, kemudian output dari, nah ini dia. Nah, output dari pelacakan iterasi algoritma chatbusnya itu nunjukin kalau misalkan proses pelatihan yang efisien dengan parameternya itu 500 iterasi dan learning rate-nya itu 0,1. Kemudian modelnya itu berhasil mencapai performa optimalnya pada iterasi ke 144. Nah, dengan nilai akurasi pada data pengujiannya itu sebesar 87,35%. Nah, setelah iterasi ke 144 itu, akurasinya pada data training itu terus meningkat hingga mendeteksi 89%. Tapi akurasi data testingnya itu cenderung stagnan atau menurun. Dan kondisi ini tuh nunjukin kalau misalkan algoritma chatbusnya itu secara cerdas mampu menghentikan atau menandai titik terbaik pelatihan guna menghindari masalah overfitting gitu ya, di mana kondisi itu model terlalu menghafal data trainingnya tapi lemah dalam memprediksi data barunya seperti itu. Dan berdasarkan classification report yang dihasilkan itu akurasinya keseluruhan sebesar 87,35% yang telah saya katakan tadi. Nah, itu ngebuktiin kalau misalkan modelnya itu keandalannya itu tinggi. Kemudian meski demikian tuh analisis mendalam pada metrik per kelasnya itu nunjukin kalau misalkan dampak dari ketimpangan datanya atau imbalance datanya itu ada ketimpangan dari data imbalance datanya. Kemudian kelas mayoritas pendapatan itu mendapatkan nilai F1 skornya itu sangat tinggi yaitu 0,92, sedangkan kelas minoritasnya itu atau pendapatan di bawah di besar sebesar sama dengan 50.000 itu memiliki nilai recall yang lebih rendah sebesar 67%, dan hal ini tuh nunjukin kalau misalkan modelnya itu sudah cukup akurat secara umum, tapi masih memiliki sedikit keterbatasan sih dalam menjaring seluruh individu yang berpenghasilan tinggi karena jumlah sampel pembelajarannya itu lebih dikit seperti itu. Kemudian untuk LKM nomor LKM 8 LKM 8 di mana ini disuruh mengulangi membuat prediksi seperti kelas praktikum praktikum namun gunakan studi kasus pada tabel yang ada di PPT. Nah, tabel yang ada pada PPT saya pakai di sini yaitu tabel 9.1 9.1 sebentar. Nah, di LKM
kan disuruh memprediksi seperti di kelas praktikum, namun gunakan studi kasus pada tabel yang ada di PPT tadi. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal pertama di LKM 8 ini, eh, di 8 ini tuh data frame buatan replikasi di Google Map-nya itu pakai saya di sini pertama pakai Pandas berdasarkan data 10 mahasiswa pada tabel 9.1 itu dengan kolom status sebenarnya diisi dengan data real di lapangan 5 mahasiswa tidak DO dan 5 mahasiswanya itu DO. Sementara kolom hasil prediksinya itu diisi dengan tebakan model klasifikasinya. Nah, kemudian melalui pustaka Scikit-learn itu fungsi accuracy score-nya itu dan classification report-nya itu dipanggil untuk mengakulkasikan performa prediksi tersebut secara otomatis. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat output programnya itu nunjukin kalau misalkan total dari 10 mahasiswa itu modelnya itu berhasil nebak dengan benar itu statusnya 7 mahasiswa, sedangkan 3 mahasiswa lainnya itu diprediksi secara keliru dengan NIM 0,004 dan 005 hasilnya tidak DO tetapi diprediksi DO serta NIM 006 di sini bisa dilihat aslinya DO tapi diprediksi tidak DO. Nah, hasil perhitungan itu menghasilkan output nilai akurasinya itu sebesar 70%. Nah, sementara itu jika ditinjau dari sudut pandang kelas DO sebagai kelas positif, modelnya itu menghasilkan nilai precision sebesar 67%, nilai recall sebesar 80% dan nilai keseimbangannya F1 score-nya itu 73%. Nah, soal yang kedua di sini, wih, kemudian di soal nomor 2, sebentar. Nah, di soal nomor 2 ditanyakan jelaskan kapan lebih cocok menggunakan akurasi dan kapan lebih cocok menggunakan recall dan F1 score untuk studi kasus tersebut. Nah, di studi kasus di sini metrik akurasi paling cocok digunakan itu ketika jumlah data dan mahasiswa antara kelas DO dan kelas tidak DO di dalam lingkungan kampus itu berada dalam kondisi yang seimbang. Jadi proporsinya itu mendekati 50 banding 50. Seperti contohnya sampel data pada tabel 9.1 ini, tapi akurasinya itu jadi sangat gak cocok kalau misalkan dilarang untuk dijadikan acuan utama apabila data di lapangannya itu mengalami ketimpangan yang ekstrim, ada imbalance datanya. Seperti itu. Nah, di dunia nyata mayoritas mahasiswa kan pasti lulus ya atau tidak DO dan hanya sebagian kecil yang mengalami DO. Nah, jika kasus real ini terjadi, model yang buruk sekalipun yang hanya menebak semua mahasiswa berstatus tidak DO itu akan tetap menghasilkan nilai akurasi fantastis di atas 95% seperti itu. Padahal modelnya itu tidak berguna sama sekali karena gagal mendeteksi satupun mahasiswa yang sedang mengalami kritis akademik. Nah, metrik recall-nya sendiri itu jadi metrik yang paling cocok karena paling krusial dan harus diprioritaskan sih oleh pihak manajemen kampus dalam studi kelulusan ini. Nah, waktu terbaik untuk mengandalkan recall adalah ketika konsekuensi atau dampak buruk dari kesalahan false negatif di mana sistem menebak aman padahal aslinya mahasiswa tersebut itu kritis atau DO berakibatkan sangat fatal. Nah, jika model memiliki nilai recall yang rendah, mahasiswa seperti di sini NIM 006 itu tidak akan terdeteksi oleh sistem sehingga tidak akan mendapatkan bantuan konseling akademik yang berujung pada kerugian besar bagi masa depan si mahasiswanya itu dan penurunan reputasi kampus juga. Nah, kampus itu lebih baik memilih model dengan recall yang tinggi meskipun banyak yang salah nebak mahasiswa aman sebagai DO agar seluruh mahasiswa yang benar-benar bermasalah itu bisa terjaring dan diselamatkan sejak dini. Nah, untuk metrik F1 score-nya itu pilihan yang paling tepat untuk digunakan ketika pihak kampus dihadapkan pada situasi keterbatasan sumber daya operasionalnya. Jadi, seperti jumlah dosen penasihat akademik ataupun kuota konselor yang sangat terbatas. Nah, nilai F1 score terbitnya itu bertindak sebagai jalan tengah yang menyeimbangkan antara metrik recall atau keinginan menjaring mahasiswa DO-nya itu sebanyak mungkin dan precision itu untuk keinginan agar tidak salah sasaran. Nah, kalau misalkan kampus itu hanya mengandalkan recall tanpa memodulkan precision, itu mahasiswanya yang sebenarnya aman seperti NIM 004 dan 005 itu akan ikut dipanggil untuk konseling sehingga waktu, tenaga sama anggaran operasionalnya itu akan terbuang sia-sia. Oleh karena itu, F1 score ini digunakan untuk memastikan bahwa program intervensi si akademiknya itu bisa berjalan efektif, efisien, dan juga tepat sasaran tanpa ngebebanin kapasitas kerja staf kampusnya itu sendiri. Mungkin sekian penjelasan dari LKM 7 dan juga 8 dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Recordnya mat